Halo semuanya, kali ini kita mau tunjukin satu racikan komputer terbaik untuk para kreator saat ini. It's not the best, but it could be the best juga. Karena ini memiliki potensi yang sangat powerful untuk kita ngebuat sebuah kreasi digital yang sangat baik. By the way, selamat datang semuanya di channel Simedia. Kembali lagi dengan gue yang akan menemani kalian di video kali ini. Dan racikan PC ini, untuk para content creator tentunya, kita menyebutnya itu sebuah nama kreator PC content. Enggak sih, enggak. Sebetulnya nggak ada namanya, cuman ini adalah kombinasi dari PC rakitan AMD dengan juga Gigabyte. Dan actually, gue sangat tertarik dengan PC yang satu ini. Ya, terutama dari motherboard sih, keren parah. Oh ya, kalau kalian suka dengan konten kita, yaitu rakit PC, coba dong kira-kira rakitan PC apa gitu ya, racikannya seperti apa yang bakalan cocok dengan kalian. Coba nanti dilisin speknya, mungkin kita nextnya bisa wujudin kemauan kalian. Nah, balik lagi ke motherboardnya, dan yang digunakan untuk PC yang satu ini adalah motherboardnya dari Gigabyte, yaitu dengan seri B550 Vision D, which is ini adalah motherboard yang memang ditujukan dan didesain juga untuk para content creator. Gue sih tahu kelihatannya agak sedikit klise gitu ya, kayak apa sih pengaruhnya motherboard untuk para content creator. Nah, tapi sebelum gue bahas itu, memang jujur aja untuk desain si motherboard ini itu dari tampangnya itu racun parah sih. Kelihatan banget profesionalnya, putih kalian bisa lihat di sini, dan juga simple minimalistik. Dan kalian juga bisa lihat untuk di bagian heatsink VRM, terus juga chipsetnya, dan bahkan untuk komponen-komponen lainnya pun didesain sedemikian rupa tidak membentuk seperti motherboard gaming pada umumnya. Dan build PC ini pun gua rasa memang cocok banget untuk para kalian nih, kalian maksud gua, yang ngincer untuk desain sebuah PC yang warnanya putih, contohnya seperti PC ini. By the way, untuk harganya sendiri, sayangnya sih kurang lebih setara dengan motherboardnya si Aorus juga, dengan seri B550 Masternya, yang punya Aorus juga gitu ya, yaitu di sekitaran 6 jutaan. Yang mana membuat gue tuh bingung sebetulnya ya, untuk positioning si B550 itu ada di mana nih kalau misalnya kita setarakan dengan X570. Harganya sih ya ada yang mirip-mirip juga, terus juga speknya juga mirip, cuma mungkin bedanya lebih simpel aja kali ya dibanding si X570. Ya, gue sih bukan master juga tentang in-depth untuk per motherboardan di sini. Dan tadi gue bilang juga untuk si B550 Vision D ini pun juga sudah powerful banget untuk para content creator. Dan cukup make sense juga sih dengan spesifikasi yang ditawarkan untuk para user kreatif ini. Pertama, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk slot PCIe-nya ini pun terdapat 3 slot, yang mana 2 di atas ini sudah support PCIe Gen 4. Namun pastinya jika kita menggunakan 2 slot sekaligus, pastinya bakal ada penurunan bandwidth yang mana di-share. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2 ataupun 1 dulu lah ya, 1 slot PCIe yang pertama ini kita pastinya bakal mendapatkan bandwidth sebesar 16 kali PCIe Gen 4. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 2 GPU sekaligus, bakalan di-share menjadi 8 kali dan 8 kali juga. Jadi ini 8, ini juga 8. Dan uniknya lagi, kalau misalkan kita ingin menggunakan slot ketiga ini, kita harus otomatis mengorbankan si M.2 ini, karena kedua slot ini dia itu terhubung ke chipsetnya, jadinya itu yang mana mereka bilang itu kita harus memilih salah satunya dan tidak bisa menggunakan 2 sekaligus. Dan yang kalian bisa lihat di sini, untuk slot PCIe-nya pun sudah dipasangkan dengan sebuah GPU dari brand Gigabyte juga, dengan seri RTX 2060 Super dari Nvidia GeForce ya. Yang mana ini sudah keren banget, warna putih juga jadi satu tema yang juga gue cukup heran gitu ya. Ada yang nanya juga di Instagram pas kita share post di PC ini ke Instagram kita, nanya ini dapat yang putih dari mana? Ya kita tidak tahu karena ini barang sampel dan bukan milik kita. Jadi yang gak heran juga mereka memiliki stok yang warna putih juga. Oke, by the way juga untuk slot PCIe-nya ini pun juga sudah support dengan Nvidia Quadro, yang mana memang khusus untuk para kreator, untuk para yang nggak kreator juga sih, seenggaknya bukan untuk gamer lah. Lalu untuk SSD-nya di sini pun juga sudah diinstal menggunakan Aorus 512 GB SSD PCIe Gen 3, belum Gen 4 ya. Namun untuk slot M.2 yang pertama ini pun mereka sudah memiliki kapabilitas di PCIe Gen 4. Lalu untuk RAM-nya di sini pun sudah diberikan 4 buah slot yang mana masih memiliki kapabilitas di dual channel. Namun in total kita bisa memasangkan total RAM-nya ini sebesar 128 GB. Dan untuk speed-nya sendiri pun juga sudah memiliki maksimal di 5200 mHz untuk yang non iGPU CPU, dan tentunya di 5200 mHz itu untuk saat di OC-nya. But correct me if I'm wrong kalau selama ini ada kesalahan informasi, oke? Dan di bagian VRAM di sini pun juga sudah dibalut dengan heatsink yang cukup estetik, ganteng parah juga. Dan diklaim memiliki heat dissipation yang sudah cukup baik. Cuma dikarenakan gue kurang mengerti tentang VRM juga ya. Ya, we just leave it like that.
Oke, selanjutnya untuk di bagian I/O portnya ini, yang menariknya untuk si B550 Vision D ini pun dia memberikan dua buah slot Type-C yang mana sudah memiliki protokol Thunderbolt ya. Jadinya untuk bandwidth pengiriman data file transfer itu sudah cukup besar dan mereka juga sudah bisa di-share ke display monitor up to 2 buah monitor di resolusi 5K 60 fps. Cuma untuk penggunaan untuk fitur tersebut, kita perlu menghubungkan DisplayPort pada GPU kita ke dalam DP-in pada motherboard, baru kita bisa mendeliver transfer si informasinya ke monitor yang kita ingin hubungkan. Dan I/O port pada motherboard pun juga salah satu penyebab kenapa motherboard itu penting juga untuk para content creator. Cuma yang masuk di sini tuh bukan untuk kreator kecil kayak perorangan gitu ya gue rasa. Cuma lebih tepatnya itu untuk para tim produksi yang ingin memiliki home lab ataupun server, sehingga untuk sharing data antar komputer ke komputer atau bahkan ke server itu bukan menjadi hambatan lagi. Karena yang pertama, untuk konektivitasnya di sini pun juga sudah mendukung dengan Wi-Fi 6 dengan 2 buah antena extender, yang mana untuk si perluan dari kabelnya ini sudah memiliki bandwidth yang sudah cukup tinggi. Cuma dikarenakan Indonesia belum bisa mengadaptasi Wi-Fi 6 dengan baik, setidaknya untuk Indonesia yang akan datang yang sudah bisa mengadaptasi Wi-Fi 6 dengan baik, di motherboard ini sudah bisa duluan. Selanjutnya juga sudah memiliki 2 buah port Ethernet LAN, yang mana ini dari Intel, masing-masing memiliki bandwidth di 1 gigabit dan bisa diagregat juga atau dihubungkan secara langsung, digabungkan menjadi 2 gigabit. Yang mana sini udah memungkinkan banget buat kita membuat sebuah local server ataupun FTP untuk mengirim data file video mentah ataupun bahan kerjaan kalian tuh melalui local network. Ya memang sih sangat racun banget itu ya, serasa pengen bikin sebuah local network yang lebih proper gitu buat kerjaan, biar nanti itu nggak pusing lagi kalau misalkan mau sharing data antar tim. Dan untuk motherboardnya sendiri juga sudah masih banyak fitur-fitur lainnya, cuma seenggaknya yang berkaitan dengan content creator ya gue jelasin dulu aja. Cuma kalau kalian pengen ambil motherboard ini ya monggo aja silakan, tapi kan dikarenakan harganya itu sekelas sama si B550 Aorus Master, jadi ya kalian harus siap-siap juga untuk memiliki budget yang sedikit lebih untuk PC kalian. Cuma worth it lah, atau enggak kalau misalkan kalian ingin membeli motherboard yang memiliki fitur-fitur yang mirip dengan si motherboard ini ya, it's up to you juga. Dan untuk motherboardnya di sini pun juga sudah mendukung CPU AMD Ryzen terbaru, sehingga di sini juga sudah dipasangkan si CPU Ryzen tertingginya untuk di seri 3000 ya, terkecuali untuk Threadripper ya, yaitu si Ryzen 9 3950X. Kalian bisa lihat kan betapa indahnya performa yang bisa dirasakan dari PC ini. Dan untuk CPU sendiri pun juga sudah memiliki 16 core 32 thread di base clocknya 3,5 GHz dengan max boot close-nya itu di 4,7 GHz. Sudah memiliki arsitektur di 7 nanometer dengan TDP 105 watt. Dan gak perlu in-depth review juga, karena gue juga udah banyak info tentang CPU ini, so memang udah sangat powerful untuk di kelasnya. Buat para content creator pun juga sangat berpengaruh, apalagi gue yang sering menggunakan software multi-core processing gitu ya, seperti Adobe Premiere. Gue rasa PC ini tuh bisa menjadi impian kalian. Ya kita juga sih, asalkan kalau misalkan nggak dapet Threadripper. Dan CPU ini pun juga sudah memungkinkan kita mengkombinasikan dengan motherboardnya tadi untuk mendapatkan performa RAM yang super cepat, yaitu di BLAST ya 3200 mHz yang mungkin di boost bisa menjadi 5200, dan juga untuk PCIe-nya ini udah bisa di Gen 4. Lalu untuk CPU sendiri pun juga sudah dijaga suhunya menggunakan cooler Master Liquid ML360P, yang mana ini adalah all-in-one water cooling yang sudah memiliki 3 buah fan atau radiatornya ini memiliki ukuran di 360 mili. Hal yang gue suka juga dari si Cooler Master ini, mereka itu sudah menyediakan warna putih atau silver lah lebih tepatnya, untuk mengkomplement si tema PC-nya ini yang warna putih profesionalnya gitu ya. Dan juga untuk si warna RGB dan juga si pompanya pun juga sudah menyediakan warna RGB, cuma dikarenakan tema warnanya putih, kita andalkan lampunya itu hanya untuk pencahayaan si PC-nya aja. Selanjutnya untuk memori atau RAM-nya di sini pun juga sudah dipasangkan dengan sangat baik dengan memori yang memang jarang banget dijual pasar Indonesia atau mungkin nggak dijual gitu ya, yaitu dengan memori si Gigabyte Designer Memory 60 GB dengan kapasitas dual channel DDR4 dengan speed XMP defaultnya itu di 3200 mHz. Gue baca-baca sih kita masih bisa diberikan headroom untuk meng-OC si memorinya dengan cukup luas, karena timing limitnya ini pun di memori ini masih cukup tinggi juga, cuma dikarenakan kita nggak mau ambil resiko dan ini bukan di ranah kita juga untuk overclocking, jadinya kita biarkan aja untuk si memorinya ini berada di speed 3200 mHz. Lalu untuk GPU-nya pun yang tadi gue udah mention, kita sudah menggunakan GPU RTX 2060 Super dari Gigabyte, yaitu adalah upper mid class-nya untuk si GPU Nvidia GeForce. Dan untuk keperluan
editing pun gua rasa udah cukup lah ya untuk di workflow seperti SD Media yang CPU processingnya itu menjadi keperluan utama dibanding dengan GPU-nya. Untuk si Gigabyte RTX 2060 Super ini pun juga sudah memiliki base clock-nya di 1650 mHz dan boost-nya itu di 1710 mHz dengan CUDA Core di 2176 dan juga memori clock-nya itu di 14000 mHz. Even buat dipakai main game pun kita udah tes PC-nya, sudah cukup working gitu ya, nggak nemuin throttling juga apalagi untuk si GPU-nya ini. Jadi memang untuk si GPU RTX 2060 Super ini sudah menjadi komponen yang sangat baik untuk performa si PC-nya ini. Dan nanti kita bakal tunjukin juga untuk benchmark game-nya, oke? Selanjutnya untuk urusan penyimpanan file di sini pun agak sedikit gua sayangkan karena bukan si PCI Gen 3-nya, namun kapasitas yang diberikan itu sayang sekali hanya 512 GB. Dan by the way di si SSD ini pun juga sering banget muncul di beberapa PC rakitan yang udah mampir di Studio SC juga ya. Sebetulnya not too bad juga lah kalau misalkan kalian gunakan SSD berkapasitas kecil untuk para content creator. Karena memang biasanya pun kita lebih prefer untuk menambahkan lagi atau memisahkan media penyimpanannya untuk keperluan kerja sama untuk keperluan sistem PC-nya. Pertama yang pasti untuk mengorganisir datanya tuh biar nggak berantakan lagi, jadi lebih rapi. Dan juga misalkan kalau ada kesalahan data ataupun error korup gitu ya. Ya amit-amit yang error cuma satu SSD aja, nggak barengan. Dan tentunya untuk speed SSD Aorus M.512GB ini pun juga udah memiliki performa speed read and write-nya yang sudah cepat standar SSD PCIe Gen 3, yaitu 3400 Mbps untuk read-nya dan juga 2000-an untuk write-nya. Untuk PSU-nya pun sama juga pernah digunakan di rakitan PC sebelumnya, yaitu sudah menggunakan Aorus 850W 80 plus Gold modular. Dan untuk case sendiri pun juga sudah kalian bisa lihat di sini, si cantik putih ini dari brand Cooler Master dengan seri Master Case H500P White Edition. Mid Tower ATX case ini pun menurut gue selain menjual desain yang clean looks dan agak sedikit gaming, ini juga menawarkan sistem pendinginan yang menurut gue sudah oke banget. Karena di bagian depannya itu memiliki dua buah pre-installed fan RGB berukuran 200 ml tiap fan-nya, dan juga space dalamannya itu cukup luas banget untuk memasangkan komponen-komponen ke dalam PC-nya ini. Untuk PSU-nya pun juga diletakkan di bawah dan disekat sehingga aksesnya pun perlu melalui sisi sebaliknya. Dan urusan kabel manajemennya pun kalau gue perhatikan di sini juga sudah cukup luas untuk routing kabelnya sehingga penampakannya itu cukup rapi. Case ini sudah memberikan dua PCI slot vertikal buat usernya yang ingin mengcustom posisi GPU-nya mungkin, dan bahan yang digunakan untuk si case-nya ini sudah menggunakan aluminium tipis namun rigid, dan side panelnya sudah menggunakan tempered glass yang cukup tebal. Dan monitor di sini pun sebetulnya sebagai pemain X aja, dan mungkin gue bakal bikin video pembahasannya secara terpisah. Lalu untuk si total harga si PC-nya ini, kalau kita kira-kira kita hitung ya yang udah gue temukan harganya itu ya kurang lebih di 35 juta tanpa RAM-nya. Karena memang untuk cari harga RAM-nya itu agak sulit maksud gue. Cukup sulit lah karena memang jarang banget dijual, dan kalau misalkan gue bandingin harga yang setaranya dengan kelasannya itu berada di 5 juta juga. Jadi kalau misalkan di total ya bisa mencapai 40 juta lah. Ya cukup lumayan lah, apalagi kalau misalkan kalian suka bandingin gitu dengan spesifikasi laptop, gua rasa ini cukup setara dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya juga tentunya. Oke, gue udah cukup capek berdiri, jadi langsung aja kita komentarin PC-nya sekaligus kita tunjukin nih hasil benchmark PC itu seperti apa. Nah, gue juga sebelumnya udah sempat ngobrolin tentang PC untuk editing itu seperti apa yang cocok dari speknya. Kalian juga bisa lihat videonya di sebelah sini ya. Dan gue rasa untuk PC yang satu ini emang udah pas lah ya kombinasinya, sangat mantep juga. Apalagi kalau misalkan kalian memang mencari sebuah performa untuk keperluan editing video, foto, atau bahkan desain-desain lainnya. Tapi sebelum gue lanjutin, mending kita obrolin performanya dulu melalui benchmarknya. Di sini kita menggunakan beberapa software benchmark sintetis yang sering kita gunakan. Pertama dari Cinebench R15, angka performa Ryzen 9 3950X ini pun menyentuh di angka rata-rata 40-30 dengan tanpa ada perbedaan angka yang signifikan juga. Dan bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan performa CPU utama kita, yaitu si Ryzen 7 3700X, cuma nyentuh di 2000-an, ya mana itu adalah sangat terpaut jauh dari performanya. Selanjutnya sama juga untuk Cinebench R20 berhasil mencapai angka di 9156 rata-ratanya, dan terpaut jauh juga dengan CPU kita yang cuma 4700-an. Di 3D Mark hasilnya agak sedikit di bawah dari GPU kita, yaitu RX 5700 XT. Cuma dikarenakan ini adalah GPU-nya si RTX, pastinya kita bisa membenchmark untuk si Port Royal-nya.
Oke, kalian juga udah lihat kan gimana hasilnya dari testing PC sintetis ini? Ya sebetulnya di sini yang gue mau highlight itu di bagian motherboardnya aja sih. Gimana sih pengaruh untuk sebuah motherboard terhadap para content creator? Kalau menurut gue pribadi, dampak yang diberikan pada motherboard itu ya sebetulnya nggak secara langsung lah ya. Cuma dengan adanya motherboard yang berkapabilitas untuk para kreator, pastinya sudah bisa dibantu juga dengan fitur-fitur yang disediakan. Kalau kita bandingkan dengan motherboard sekelasnya atau enggak di harga yang sekelas gitu ya, yaitu si Aorus B550 Master, perbedaan di sini itu kalian nggak akan menemukan sebuah USB-C Thunderbolt pada B550 Master. Dari Gigabyte sendiri pun menjelaskan untuk penggunaan si Thunderbolt ini tuh buat sharing display monitor. Dan yang gua tangkep di sini tuh maksudnya tuh si Gigabyte tuh nggak mau bikin usernya kesulitan gitu ya. Buat yang mereka menggunakan sebuah monitor yang hanya punya port si Thunderbolt aja sebagai port inputnya. Ya agak kelihatan lucu sih. Cuma memang ada aja nih monitor yang colokannya cuma Type-C doang. Contohnya aja kayak Apple Monitor yang Pro Display XDR kan. Ya ada aja mungkin orang yang butuhin gitu. Atau mungkin memang usernya itu lebih suka gitu menggunakan port Type-C ke displaynya maksud gua ketimbang penggunaan DP, DisplayPort atau HDMI yang biasanya pun si Type-C ini kalau misalnya di GPU itu berada di GPU high-end aja dan biasa itu cuma ada satu port doang. Tapi terlepas dari kebutuhan display portnya untuk si Thunderbolt-nya, ini juga bisa dimaksimalkan untuk menghubungkan ke banyak device dengan speed yang mumpuni juga. Selanjutnya dari konektivitas di sini pun Gigabyte mengalamatkan untuk penggunanya agar bisa menggunakan data transfer atau file transfer antar storage yang di sini tuh lebih maksudnya tuh ke NAS ataupun ke server lebih mudah lagi. Apalagi kan dengan fitur yang memungkinkan untuk agregat, jadi bandwidth-nya itu bisa didouble untuk ke local network. Dari segi expansion portnya pun juga udah memungkinkan untuk penggunaan 2 GPU discrete sekaligus. Ya walaupun kalian perlu membagi bandwidthnya yang menjadi 8 kali untuk setiap ekspansinya dari atas bawah maksudnya, masih lebih baik lah dibanding dengan B550 Master yang gua rasa itu kurang ideal lah untuk penggunaan multi GPU. Satu hal menarik lainnya pun dari si motherboard ini yaitu di bagian desainnya. Gue yakin kalian semua setuju kalau motherboard ini memiliki estetika yang sangat profesional. Apalagi kan memang tujuannya untuk para kreator, gue rasa desain gaming itu udah kelewat jauh lah dengan desain mobile yang satu ini. Cuma memang agak overkill sih kalau kalian hanya memerlukan sebuah konfigurasi komputer standar aja yang nggak rumit ke motherboard ini. Kalian juga masih bisa menggunakan motherboard lainnya pun dan gua pun nggak mengharuskan kalian untuk pakai motherboard ini kalau kalian adalah seorang content creator. Oke, selanjutnya balik lagi ke performa si PC-nya ini lagi dan kita juga udah mencoba beberapa skema seperti biasa yaitu kita coba untuk editing video dan menariknya di sini pun untuk pengetesan benchmark Premiere ST Media yang baru yang mana kita sudah kumpulkan footage-nya dari Full HD, 4K dan bahkan 8K juga. Racikan PC ini udah kuat cuy untuk preview video di 8K. Tapi dengan catatan masih perlu proxy. Yang mana menurut gua ini punya nilai plus minus tersendiri. Tetapi dengan adanya PC ini sudah membuktikan juga dari PC ini sudah memiliki kapasitas editing yang sudah menyentuh di 8K. Itu berarti juga untuk kapasitas editing 4K pun sudah bisa dilampaui dengan cukup baik ataupun dengan aman lah ya. Dan terbukti juga untuk pengetesan video silog kita, silognya si Canon yang mana masih memiliki video di 10 bit gitu ya, H265 10 bit itu bisa di preview sangat-sangat smooth. Jujur gue excited banget cobainnya karena sejauh ini memang gue kesulitan gitu untuk mengoprek file-file tersebut gitu karena memang beratnya itu parah gila cuy. Dan kalau di laptop gue atau bahkan di mesin editing ST Media itu masih berat gitu ya. Jadi di sini dibuktikan dengan performa PC ini masih bisa dengan mantap. Dan untuk performa rendering project video pun juga sudah memberikan durasi exporting yang sangat baik. Yang untuk Full HD itu singkat parah waktunya, 4K itu berada di setengah durasi videonya, dan 8K itu mungkin masih perlu waktu yang cukup lama hanya untuk merender di video 1,5 menit. Ya cuma di sini posibilitas yang kalian bisa dapatkan, kalian bisa aja nih step up game kalian untuk memproduksi video 4K dengan menggunakan video RAW-nya itu sekarang di 8K. Itu sedap banget sih cuy, kayak buat wedding videografi, terus dokumenter atau project video lainnya pun gue rasa gambarnya jadi bakalan lebih cakep lagi gitu. Dan pastinya pun harga jasa kalian bakalan naik. Betul kan, jelas gitu ya, mesin udah oke, mumpuni untuk processing video lebih berat lagi, pastinya bisa naik lah tingkat untuk kualitas videonya. Sayang cuy, PC kayak begini udah memiliki kapasitas besar juga buat edit video, masa iya ngeditnya masih Full HD?
Cuma ya nggak apa-apa gitu ya, gua nggak menyalahkan juga kalau misalkan kalian masih di editing video resolusi Full HD gitu ya, nggak masalah. Seenggaknya waktu render untuk di Full HD pun sekarang jauh lebih cepat lagi dan posibilitas error ataupun crash saat editing harusnya lebih minim lagi. By the way, untuk urusan game gue juga udah testing beberapa game yang sering kita gunakan, dan untuk pengetasannya di sini kita menggunakan dua resolusi, Full HD dan 2K. Hasilnya untuk semua game aman semua, mendapatkan FPS playable, dan juga untuk game-game AAA di 2K ini pun juga masih playable di settingan rata kanannya. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Karena gue sudah cukup lelah juga dan banyak omong juga, mungkin kalian juga udah mulai gumoh gitu ya dengan info-info yang gue udah jelaskan. Intinya, dari racikan PC ini ya, gue tertarik banget gitu ya buat nyobain RTX 3080. Lah, kok ngaco gitu ya? Tapi bukan, maksud gue sebetulnya itu memang PC-nya ini kalau kita tujukan untuk para content creator, gue rasa udah bukan masalah lagi lah. Apalagi kan memang untuk user didominasi penggunaan softwarenya itu on base CPU processing gitu ya. Gue rasa udah mantap parah, apalagi CPU-nya ini yang sudah digunakan adalah Ryzen 9 3950X. Untuk editing menggunakan Adobe Premiere pun kalian diberikan headroom yang cukup luas juga nih untuk mengedit sebuah video. Kreativitas pun kalian bisa ditantang lagi nih untuk menggunakan efek video yang lebih kompleks. Dan gue pun juga sebetulnya lagi mendalami software GPU based processing juga nih, kayak 3D modeling atau enggak Resolve lah ya. Cuma kira-kira kalian ada saran gak sih buat hal tersebut biar bisa jadi benchmark nantinya juga gitu? Coba dong komen di bawah ya, tolong please. Dan untuk harganya sendiri, gue rasa racikan seperti ini udah bukan dilihat dari harganya lagi kali ya. Kita lihat lagi dari performa yang ditawarkan dan juga desainnya. Ngebuat gue tuh ngerasa worth it banget itu buat gue nabung untuk memiliki PC seperti ini. Dan kalau menurut kalian gimana nih dengan PC yang satu ini? Apakah keren atau mahal atau masih ada yang kurang untuk di bagian spesifikasinya? Coba dong komen di bawah, dan jangan lupa juga kita ada sedikit quiz kecil-kecilan yang nanti pemenangnya bakal kita pilih secara manual. Caranya pun simple aja, coba dong kalian kasih nama untuk sebutan PC putih ini ya, si putih ini apa gitu. Komen di bawah gitu ya beserta nama IG kalian, dan juga kalau bisa komen juga nih dengan permintaan gue sebelumnya, pertanyaan gue sebelumnya. Gue bakal lebih suka dengan komen kalian seperti itu. Oke. Dan pokoknya setiap komen ada IG-nya. Tadi gue udah sebutin ya sekali ya. Udah ya. Ya pokoknya yang unik lah ya. Nanti hadiahnya gue bakal kasih tahu di kolom deskripsi. Makanya cek juga untuk info lengkapnya di deskripsi, oke? Oke, mungkin itu aja pembahasan gue tentang PC rakitan Gigabyte B550 Vision D beserta CPU-nya dari AMD juga. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian mau ngasih kritik ataupun saran mengenai video ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notifikasi ST Media. Jangan lupa juga follow Instagram ST Media di @stmedia dan subscribe juga second channel ST Media ST Kurikuler. Oke? Kalau misalkan kalian punya tontonan, tonton second ST Media. ST Kurikuler maksud gue. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue hostnya dan kamera utamanya ada Siska Pito, dan tadi juga dibantu sama si Aldira. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.